Karena saya tidak boleh dirampas atau Kami merasa resah dan kami merasa sedih dengan adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini seperti yang gue bilang ya guys, seperti yang gue bilang di setiap videoku, memang kalau di Indonesia ini habis yang viral ada lagi yang viral, jadi nggak habis-habis tuh. Yang viral yang trending yang menjadi trending topik setiap harinya itu mesti ada guys. Baru selesai, bukan selesai ya, baru hilang dari trending topik, dari topik-topik pembicaraan tentang Rempang, tentang Pulau Rempang, tentang masyarakat Rempang, tentang tanah Rempang. Habis itu datanglah IKN, tanah di Kalimantan Barat, yang menjadi polemik, menjadi trending topik, menjadi topik pembicaraan orang-orang karena perampasan dari negara. Yang sekarang ada lagi guys, ternyata belum habis di IKN, sekarang ada lagi yaitu di Papua. Waduh, rencananya nih di Papua ini akan ditanami kelapa sawit oleh sebuah perusahaan gitu. Entah siapa pemilik perusahaan ini, dan gue yakin perusahaan ini pasti punya orang dalam. Kenapa? Karena sangat gampangnya mendapatkan izin dan diduga ada pemalsuan di dalamnya. Benarkah itu? Ini dia videonya guys. Oke, kami ini merasa resah dan kami merasa sedih dengan adanya ancaman-ancaman yang masuk di wilayah tanah adat kami. Hari ini, tim kuasa hukum dari Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua mendaftarkan 2 intervensi atas gugatan yang dilakukan oleh PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi masyarakat hadir mendaftarkan intervensi untuk bisa terlibat masuk dalam persidangan yang sedang berlangsung. Nah, kedua perusahaan ini adalah 2 perkebunan kelapa sawit. Mereka memiliki konsesi yang sangat luas, hampir 40.000 hektar. wow. Dan tentunya ini sangat merugikan kehidupan masyarakat. Nah, nanti kita akan ke Komnas HAM meminta pemantauan agar Komnas HAM bisa memperhatikan kondisi masyarakat adat yang di sana. Karena kita menduga ada pelanggaran hak atas lingkungan yang dialami oleh masyarakat adat, dan juga kita minta agar ada perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia, ya, khususnya pembela HAM lingkungan. Karena mereka ini kan rentan untuk mendapatkan serangan ya, apalagi mereka tempatnya jauh, dan kita minta agar Komnas HAM terlibat untuk melakukan pemantauan perlindungan terhadap keberadaan mereka. Betul. Saya jauh-jauh dari Papua datang ke Jakarta karena wilayah saya terancam oleh investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tanah adat saya. Saya sebagai korban pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua dan para khususnya di wilayah keluarga besar suku Wayu. Dengan adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, kami sebagai masyarakat adat, kami merasa resah dan kami merasa sedih dengan adanya ancaman-ancaman yang masuk di wilayah tanah adat kami
Dulu itu kami hidup aman dan damai. Tetapi dengan kehadiran perusahaan-perusahaan dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang masuk di wilayah tanah adat kami, membuat kami resah dan merasa sedih. Karena kami merasa seperti seorang anak ayam yang kehilangan induknya. Masya Allah. Karena kami tahu bahwa pemerintah adalah orang tua kami, sehingga kami datang memohon agar segera memulihkan pelanggaran-pelanggaran HAM di wilayah Papua dan para khususnya di wilayah keluarga besar masyarakat hukum adat suku Ayu. Belum habis masalah Rempang, timbullah IKN, tepatnya di perkampungan adat juga, perkampungan adat di Kalimantan sana. Belum habis di IKN, timbullah Papua. Entahlah mau jadi apa negara ini, negaraku ini. Aduh, memang kalau sebenarnya cerita-cerita seperti ini udah mulai dulu. Sepertinya rakyat itu benar-benar tidak didahulukan gitu. Padahal di undang-undang kita itu jelas guys, di undang-undang kita itu bahwa sebenarnya yang harus didahulukan dan kekayaan alam Indonesia itu harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat Indonesia gitu. Tapi rasanya kalau kita lihat dari perkembangan belakangan ini, undang-undang itu sepertinya dilangkahi guys, nggak digunakan gitu, nggak ada gunanya gitu ya. Kenapa? Ya seperti contoh yang kasus ini, Papua ini juga Indonesia. Ini orang-orang Papua ini jadi serba salah guys. Mau melawan dikiranya pemberontak, dikiranya teroris, dikiranya inilah itu. Gak melawan, tanahnya mau diambil. Bahkan diduga di sana juga ada pemalsuan dengan mengatasnamakan orang yang mereka tidak kenal gitu. Itu beritanya lengkap sebenarnya. Gue bingung. Gue nggak yakin kalau PT atau perusahaan ini, orang yang mau buat kebun sawit ini nggak ada orang dalam. Pasti ada orang dalam. Karena yang meluluskan itu pasti ada orang dalam yang mau dapat izin, mau dapat sijil, mau dapat apa, itu semuanya kan harus punya orang dalam. Dan gue yakin ini pasti ada orang dalamnya yang harus ditindaklanjuti dan diusut tuntas oleh negara. Negara jangan diam dong ketika rakyatnya menderita gitu. Kok gue lihat-lihat ya seperti janjinya di IKN katanya nggak mau mengganggu perkampungan ada di sana, tapi ternyata terganggu juga masyarakat yang ada di sana gitu. Banyak masyarakat yang mau digusur dari rumahnya mau disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Masalah IKN juga, kejadian di Rempang ini masalah investasi lagi, yang ini masalah di Papua ini masalah investasi lagi. Kenapa sih harus memilih yang udah ada manusianya? Kalau memang dibutuhkan untuk penanaman kelapa sawit, kenapa sih harus milih yang ada manusianya di dalamnya? Kenapa enggak memilih atau menghindari dari tempat-tempat atau kampung-kampung yang sudah ada? Bahkan kebanyakan yang seperti di Rempang, seperti di Kalimantan itu, perkampungan itu ada sebelum Indonesia itu sendiri ada gitu. Jadi kenapa nggak cari tempat yang memang nggak ada penghuninya, yang nggak ada orangnya di dalamnya gitu. Kan negara nggak kerepotan untuk mengusir rakyatnya gitu, menyuruh pergi orangnya yang ada di dalamnya. Kenapa nggak cari lahan kosong aja? Kan hutan kita itu masih luas sebenarnya. Sebenarnya yang hutan di Papua ini bukan hanya masalah
orangnya harus terusir dari tempat itu, harus pergi dari tempat itu, tapi juga di sana akan ada penebangan atau pemotongan kayu, pemotongan di hutan itu akan ada pemotongan kayu dan akan diganti dengan kelapa sawit. Iya, tujuannya ialah untuk selain membuka lapangan pekerjaan juga menambah perekonomian, mungkin menambah perekonomian dari negara. Tetapi apakah ia harus mengorbankan rakyatnya? Ya, kami juga paham lah, negara sekarang tengah kerepotan untuk membayar hutang ke luar negeri karena terlalu banyak hutang sekarang. Jadi harus ada pemasukan yang lebih besar. Kami paham itu. Ya, masa iya hutang yang bukan kami buat tapi kami akan menanggungnya itu, kan gitu. Apakah iya masyarakat harus dikorbankan? Kan nggak boleh itu. Itulah, mudah-mudahan ini orang-orang Papua ini bisa bisa kembali damai dan bisa tanahnya bisa dikembalikan, bisa dinegosiasi, dan mudah-mudahan negara bisa hadir di sini, bisa hadir dan usut tuntas siapa yang memberi izin, memberi sijil, memberi memberi izin lah pokoknya kepada perusahaan ini untuk yang mau menanam kelapa sawit ini. Usut tuntas, cari orangnya siapa, ini pasti ada orang dalamnya, nggak mungkin nggak ada orang dalamnya. Usut tuntas semuanya ini agar tidak berulang kembali. Bukan hanya di situ, tapi juga masalah di IKN selesaikan dengan baik-baik. Masalah di Lempang selesaikan dengan baik-baik. Berikan mereka hak-haknya, berikan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mudah-mudahan Papua cepat pulih. Papua adalah Indonesia. Saya ingin tanah saya tidak boleh dirampas atau diambil oleh perusahaan. Nah kan, panik gak tuh yang ngasih izin perusahaan sawit untuk menguasai lahan di tanah adat Papua? Lagian gak manusiawi sih, orang mata pencarian dan sumber kehidupannya ada di hutan itu. Malah sekarang mau dikuasain sama perusahaan sawit. Nanti di terakhir gue spill siapa yang memberikan izin perusahaan sawit itu untuk membuka perkebunan sawit di sana. Nah, menurut kuasa hukum suku Auyu di Papua, pembuatan amdalnya itu penuh dengan rekayasa. Ada pemaksaan dan nama marga yang menolak proyek itu diganti dengan marga lain yang tidak terlibat dalam sosialisasi. Kalau bener, berarti ada yang aneh sama proses perizinan tersebut, ya kan? Jadi kalau sampai nanti akhirnya masyarakat adat Papua memenangkan kasus ini dan terbukti bahwa perusahaan sawit itu tidak bisa menguasai lahan tersebut, kalian tahu kan siapa yang harus diperiksa dalam kasus ini? Kenapa sampai diberikan izin tuh perusahaan sawit buat buka perkebunan sawit itu? Setelah gue pikir-pikir, kalian aja lah yang spill siapa yang bertanggung jawab atas perizinan itu. Kalau bener, nanti gue like aja lah komennya. Ya, harus negara bertanggung jawab di sini. Negara harus hadir dan mencari orangnya. Siapa yang memberi izin? Siapa yang memberi sijil kebenaran untuk menebang pohon di sana, untuk menanam sawit di sana, untuk yang mau mengusir masyarakat di sana. Cari orangnya yang memberi izin itu semuanya, yang memberi sijil itu semuanya, harus dicari. Karena itu biang keroknya semua dari keributan ini gitu. Masyarakat dikorbankan hanya demi untuk memuaskan nafsu mereka. Terima kasih buat semuanya. Indonesia, Papua masih Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.